warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Didi. Nah, pada video kali ini aku mau lanjutin lagi ya tentang struktur data. Jadi pada video sebelumnya, nanti linknya aku cantumin di bawah deskripsi. Kita sudah membahas tentang QU. Di sini aku mau bahas lagi ada beberapa jenis QU. Jadi QU yang pertama adalah yang namanya priority. Kalau diartikan kebanyakan adalah prioritas, jadi nanti ada antrian yang berprioritas, dan terakhir adalah disebut dengan circular QU. Nah, sebenarnya untuk circular QU itu sebenarnya untuk menangani permasalahan pada saat kita menggunakan implementasi QU menggunakan array. Benar seperti itu. Ini ya, array. Sedangkan kalau untuk priority itu sebenarnya untuk memberikan prioritas pada antrian sehingga antrian nanti tidak akan sesuai dengan intinya antrian dengan prioritas yang paling tinggi atau paling rendah itu yang akan dikeluarin pertama. Jadi nanti tergantung dari algoritma kita sendiri. Nah, untuk antrian yang prioritas ini implementasi realnya sebenarnya ke heap tree ya, jadi ke tree sebenarnya. Jadi untuk tree mungkin kita bisa pelajari nanti, tapi ini sekedar tahu aja dulu ya ada apa aja sih bagian-bagian dari QU itu. Lanjut kita masuk ke yang pertama adalah QU. Seperti sudah aku jelasin di awal, jadi QU itu sebenarnya adalah antrian atau antrian yang didasarkan pada yang namanya prioritas. Jadi dengan adanya prioritas maka antrian itu menjadi yang namanya disebut dengan priority QU. Nah, konsepnya juga sama, nggak sama sih, jadi berbeda ya. Jadi di sini konsepnya adalah first in first out kalau untuk QU ya. Tapi kalau untuk priority QU untuk role-nya kita tidak akan memainkan yang ini. Jadi first in not first out. Jadi tidak, kalau istilahnya FIFO, jadi kalau dibuat berarti FINFO. Jadi first in not first out. Jadi yang masuk pertama tidak mesti dia yang keluar yang paling pertama. Jadi seperti itu. Jadi untuk prioritas QU itu seperti itu ya. Nah, jadi ada beberapa properties atau beberapa ciri khas yang ada di prioritas QU itu sebenarnya tiga. Yang pertama adalah setiap item untuk setiap antrian itu memiliki asosiasi atau keterkaitan prioritas ya dengan item yang lainnya. Jadi antara satu antrian dengan antrian lain itu mempunyai satu keterkaitan yang hubungannya adalah berdasarkan prioritas. Bagaimana contohnya nanti aku coba sampaikan contohnya ya, contoh simpelnya aja. Selanjutnya adalah ada juga yang bilang high priority itu akan yang pertama kali dikeluarkan sebelum antrian yang memiliki prioritas paling rendah atau low, atau kebalikannya. Kita pengen yang low dulu yang keluar, baru yang high priority yang keluar. Jadi nanti ada beberapa referensi, beberapa buku yang bilang bahwa yang keluar itu adalah yang low dulu, bukan yang high. Ada yang bilang juga high atau yang low dulu. Sebenarnya tergantung dari prioritas kita pengennya yang mana gitu. Dan yang terakhir adalah jika ada dua elemen yang sama, prioritasnya sama, misalkan elemen 1 dan 2, 1 dan 2 itu elemennya sama dalam hal prioritasnya, maka untuk DQU-nya atau proses pengeluaran dia dari antrian itu menggunakan konsep QU yang umum. Jadi first in dari dua prioritas itu kira-kira yang mana duluan yang masuk, maka dia yang akan pertama kali keluar. Jadi seperti itu ya. Sama lah kalau kita antri di bank, biasanya kalau di antri di bank utamakanlah ibu hamil, ibu orang manula ya kalau nggak salah ya, yang antri duluan baru lanjut. Nah, jadi untuk operasinya sebenarnya ada hampir sama sih kayak QU biasa, cuma mungkin namanya aja yang berbeda. Kalau nama sih ya masalah penamaan aja ya, nggak ada ya, tergantung dari kita menafsirkan kayak gimana. Jadi yang pertama untuk operasinya, yang pertama insert. Nah, kalau untuk di QU kan NQU ya untuk insertnya, untuk edit datanya. Nah, tapi dia cuma masukkan item aja. Tapi di sini kalau untuk insert di QU kita harus memasukkan yang namanya prioritasnya. Kira-kira prioritasnya apa? Prioritas 1, 2, 3, 4 atau 5 atau seperti itu contohnya ya. Selanjutnya adalah yang disebut dengan get highest priority. Nah, sebenarnya itu untuk mencari prioritas yang paling utama dalam sebuah antrian priority. Sebenarnya bisa juga kita ganti get lowest priority, sebenarnya gampang.
tinggal masalah istilah aja dan masalah kita pengen yang mana yang kita prioritaskan. Tapi untuk materi untuk video kali ini aku yang pengen prioritaskan adalah yang keluar pertama adalah yang memiliki prioritas paling tinggi. Jadi seperti itu. Selanjutnya remove sama kayak proses DQU. Selanjutnya is empty, ngecek apakah antrian itu kosong atau enggak. Dan juga yang namanya is full ya kalau nggak salah, apakah itu dia ngecek apakah antrian full atau enggak. Nah untuk selanjutnya land, nah di sini ada juga kita bisa ngecek panjang antriannya berapa. Jadi kalau di QU itu juga sama, kita bisa juga ngecek antriannya panjangnya berapa. Oke. Nah sama nih penjelasannya. Jadi untuk kemarin berapa hari yang lalu udah nemu juga referensi untuk kompleksitas waktunya. Kalau untuk QU itu sendiri kompleksitas waktu untuk insert datanya dia big for 1, jadi dia sekali satu langkah aja, dia pasti dia akan masuk ke tergantung dari prioritasnya. Selanjutnya untuk mencari prioritas yang kita inginkan itu big for-nya adalah big for n. Sedangkan untuk remove itu tergantung dari kita menggunakan apa, prioritas apa dulu, apakah yang paling tinggi atau yang paling kecil. Biasanya untuk big O-nya kalau nggak salah ini sama dengan ini big ON, jadi seperti itu. Nah jadi kita lihat nanti contoh, ini contohnya misalkan ada elemen yang memiliki value tertinggi dan dia sebagai prioritas yang tertinggi, maka misalkan ada value yang memiliki prioritas rendah dan nah misalkan di sini misalkan ada data ini contoh, kalau misalkan ada 2 antrian dengan priority yang high, dimana tapi nilainya berbeda. Yang pertama nilainya adalah paling tinggi dan kedua nilainya paling rendah, tapi dia memiliki prioritas yang paling tinggi. Nah terus gimana caranya untuk menangani hal tersebut? Kalau misalkan kita menggunakan konsep priority queue, ya sudah kita menggunakan konsep queue yang umum, jadi first in first out. Jadi yang pertama kali masuk dia yang pertama kali keluar. Kalau misalkan yang pertama kali masuk adalah yang elemen yang memiliki nilai paling tinggi, berarti dia yang pertama kali kita DQ kita keluarkan, baru yang selanjutnya gitu. Nah ini contoh implementasinya ya kurang lebih sama. Kalau ini kan implementasi queue kita juga menggunakan array atau linked list ya. Jadi implementasi queue itu bisa juga kita gunakan cara seperti nanti aku jelasin lagi di slide selanjutnya. Jadi kalau di sini kita pengen lihat gimana yang prioritas. Jadi kalau di sini prioritasnya adalah dia memiliki prioritas yang tertinggi adalah yang paling atas. Ini prioritas naiknya. Jadi sebenarnya hampir sama kayak QU pada umumnya, cuma perbedaannya rule-nya adalah kalau di QU biasa first in first out adalah yang pertama kali masuk, yang pertama kali kita ensure dan kita keluarkan. Sedangkan kalau untuk yang prioritas itu yang memiliki prioritas tertinggi aja, intinya yang harus dihapus pertama, atau dibalik dia memiliki prioritas yang paling rendah yang akan dihapus pertama kali, jadi seperti itu. Nah untuk implementasinya, jadi yang seperti sudah aku jelasin di awal tadi, kita bisa menggunakan heap ya, heap tree. Nah ini sebenarnya implementasi yang paling sering yang paling gampang dan paling efisien dalam implementasi project queue. Bisa nggak kita menggunakan cara lain? Bisa, kita bisa menggunakan array, linked list ataupun search tree. Tapi kalau untuk ini mungkin kita akan pelajari kemudian ya untuk expansion dari struktur data. Tapi kalau misalkan kalau nggak salah ini banyak banget ya di internet ya untuk materi-materi terkait heap data structure dan binary search tree ini. Jadi implementasi project queue itu kita bisa menggunakan berbagai macam cara ini ya, gitu. Nah di sini aku mencoba membuat contoh implementasi menggunakan array biasa. Jadi kalau kalian lihat di sini kita lakukan proses insert sampai berapa data, ada sekitar 4 data ya yang kita masukkan, 5A, C, B, dan D, di mana 5 ini adalah data yang kita masukkan dan yang ini adalah prioritasnya. Prioritasnya adalah di sini contohnya dia menggunakan abjad. Ini salah tulis ya, ini sebenarnya C besar, ini C kapital, ini B kapital. Jadi sebenarnya kita lihat prioritasnya berdasarkan abjad. Jadi kita lihat ya, berarti kita insertkan yang pertama kali kalau misalkan queue-nya kosong, maka dia akan masuk ini 5A. Sebenarnya kita masukkan 9C, nah, maka dia 5A, 9C di antriannya. Sebenarnya kita masukkan 3B, maka kalau berdasarkan antrian prioritas, maka 3B ada di paling depan. Setelahnya kemudian ada 5A dan 9C. Kita masuk lagi 7D, maka dia akan posisi di sini. Gitu.
selanjutnya kita mencari get highest dari prioritas queue-nya, berarti dia adalah 3B. Terus kita remove highest, terus sehingga pada saat kita remove maka yang menghapuskan ini. Selanjutnya kita remove lagi, maka 5 yang terhapus, maka tersisa ada 7D dan 9 sheet gitu. Untuk panjangnya ya dihitung aja 1 dan 2. Selanjutnya kita hapus, ya sudah, akhirnya antriannya habis. Baru kita cek, kalau misalkan kita pengen cek ya apakah dia kosong atau enggak, ya sudah. Kalau misalkan dia kosong kayak gini berarti dia tuh. Kalau misalkan kita mau melakukan remove dia nggak bisa, error, maka karena data yang di sini nggak ada kosong, jadi dia biasanya perintahnya ya outputnya adalah underflow, jadi data tidak bisa dimasukkan, dihapus karena data tidak ada kosong gitu ya. Oke, itu untuk implementasi dari contoh implementasi dari predictive queue atau antrian yang menggunakan kode star. Selanjutnya nih kita masuk ke contoh atau jenis dari queue yang kedua yang disebut dengan circular queue. Sebenarnya ini sama kayak queue biasa, cuma di sini dia digunakan kalau untuk menangani yang namanya implementasi menggunakan array. Jadi bisa dibilang circular queue itu untuk menangani penggunaan queue yang menggunakan array gitu. Sebenarnya sama kayak array juga. Array itu ada yang disebut dengan circular array. Nah, jadi untuk menangani array yang bisa dibilang array yang terbatas itu ya penggunaannya. Gitu. Nah, kalau di array yang ada di queue, kalau array implementasi menggunakan queue, biasanya kalau sudah kita hapus datanya, maka yang di sini nggak bisa pakai lagi ya. Nah, tapi kalau misalkan untuk pengguna kita menggunakan metode circular queue, kita bisa memakai yang kosong ini. Nah, tapi ada istilah lain untuk circular queue itu, ada juga menyebut bahwa dia ring buffer. Jadi dia bisa dibilang nanti outputnya kalau dibuat ilustrasi bentuknya akan seperti ring, seperti gitu. Nah, jadi kalau misalkan di sini jika pada queue yang normal kita dapat memasukkan elemen sampai full, but once queue become full we cannot insert next element even if there is space in one of queue is using array. Jadi pada normal queue kita juga sama juga ya kayak circular queue. Kalau misalkan datanya full kita tidak bisa masukkan, tapi pada saat kita melakukan di queue atau menghapus data, maka data yang ada di array yang itu tidak akan kita bisa insert lagi, maka datanya akan bisa istilahnya adalah one stack of space. Jadi istilahnya seperti ini. Jadi membuat space itu atau membuat memori kita jadi sampah yang tidak bisa dipakai lagi. Jadi untuk menangani hal tersebut maka diciptakan metode yang namanya circular queue atau antrian circular. Jadi dengan adanya hal tersebut, maka yang space yang kosong di 0 dan 1 ini kita bisa isi datanya. Nah, contoh untuk mengisi datanya mungkin aku jelasin nanti di slide selanjutnya. Jadi circular queue itu bekerja seperti circular increment. Jadi dia membuat sebuah ring. Intinya nanti dia akan menambah terus datanya. Kalau misalkan ada data yang kosong di sini, nanti kita lihat contohnya. Nah, kalau misalkan datanya masih ada dan pada saat kita melakukan penghapusan di queue, maka data yang kosong itu masih bisa kita tambahkan, tapi ditambahkan apabila data yang di sini sudah full, jadi sudah paling maksimal, kita sudah hapus, baru dia pada saat misalkan nambahkan 2, maka di sini dia akan nambah ini, itu misalkan nambahkan 3, maka dia akan nambah otomatis nanti yang rare-nya akan berpindah terus, pindah ke yang terakhir ya. Nanti contohnya aku sampaikan ya. Nah, jadi untuk algoritmanya dia di sini. Ini kalau misalkan datanya adalah 5 ya, kita pengen masukkan maksimal datanya adalah 5 di 0, 1, 2, 3, 4. Jadi sebenarnya kalau di array kita selalu menyediakan array yang sampai -1. Tujuannya apa sih? Untuk ngecek apakah data di queue itu kosong atau enggak. Kalau misalkan kosong maka array-nya itu pasti adalah -1 gitu ya. Oke, ini adalah alurnya, algoritmanya. Kalau misalkan rare +1 atau rare-nya berarti indeksnya adalah +1 sama dengan 5, maka dia overflow. Misalkan di sini indeksnya adalah 4 +1 sama dengan 5, berarti dia overflow, tidak bisa kita tambahkan. Tapi kalau misalkan rare
sama dengan real plus 1 dibagi 5 sama dengan 0, maka kita bisa melakukan proses. Jadi intinya itu, ini adalah algoritma untuk circular QU ya. Gitu. Ini untuk pembagian modul diffusion, ini pakai metode modul diffusion. Ada metode lain lagi, ada banyak, kalian cari aja di internet. Ini aku cuma mau jelasin aja jenis-jenis yang ada di antrian. Nah ini tadi seperti yang sudah aku bilang tadi ya. Jadi kalau untuk representasinya nanti akan bentuk seperti ring gini. Dimana nanti front sama ring kita sudah tahu kan, biasanya front itu selalu diawali dengan indeks ke 0. Nah front DQU maka frontnya pindah ke sini, DQU frontnya pindah ke sini. Terus nanti kalau misalkan kita melakukan NQU menambah data, nanti datanya akan masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini. Apabila sudah masuk ke sini full, maka dia akan ngecek lagi di apakah di indeks ke selanjutnya, di indeks yang paling awal itu dia datanya kosong atau enggak, maka dia akan diisi lagi. Sebenarnya kalau untuk kayak gini nanti dia akan masuk ke array baru lagi. Jadi sini arraynya sudah nggak dipakai lagi. Nah, jadi nanti datanya akan masuk ke array yang selanjutnya, array yang beda lagi, array yang berbeda. Jadi dia akan mentransfer dari array A ke array B, tapi dengan posisi yang berbeda, di mana nanti data yang akan dimasukkan pada indeks yang kosong lagi, itu ya. Nah ini untuk operasinya, operasi dari circular QU itu. Jadi nanti ada pointer, ada front dan rear sama kayak QU aja. Jadi di front itu biasanya untuk push elemen dari antrian, dan rear itu yang last elemennya. Untuk set dari front dan rear, awalnya kita kalau misalkan QU kosongan, dia pasti adalah -1 gitu untuk indeksnya ya. Nah untuk NQU operation yang ada di circular QU itu yang pertama kita harus cek dulu apakah QU-nya kosong atau enggak, atau full. Oh ini QU ya, berarti yang harus dicek adalah pastikan adalah QU-nya full atau enggak. Kalau misalkan dia full, maka ada output overflow, tidak bisa ditambahkan. Tapi kalau misalkan enggak full, maka kita kalau misalkan elemennya atau QU-nya kosongan, maka kita bisa menambahkan front sama dengan 0 atau indeks ke 0, maka kita masukkan data kita di situ. Selanjutnya rear itu biasanya kalau misalkan kosongan QU-nya dan data yang baru masukkan, berarti front sama dengan rear seperti itu. Ini kita lihat contohnya. Nah selanjutnya cek lagi. Selanjutnya kalau misalkan untuk DQU operation pasti dicek dulu apakah QU-nya kosong atau enggak. Kalau kosong maka dia akan muncul informasi QU underflow gitu. Terus untuk indeksnya langsung di increase aja ya. Kalau misalkan dihapus, jadi frontnya pasti akan indeks frontnya pasti akan terhapus ya datanya, maka untuk frontnya ditambahin ke 1. Tapi kalau untuk rear itu kalau misalkan kita lakukan penambahan, berarti rearnya atau ekornya itu pasti akan selalu ditambah 1 indeksnya gitu. Nah contohnya kita akan lihat nanti ya. Nah ini untuk metode untuk mengecek apakah QU-nya full atau enggak. Ada beberapa metode, jadi kalian bisa lihat di sini ya. Jadi kalian bisa pause aja di YouTube-nya. Nah ini adalah contohnya. Misalkan di sini ilustrasi dari circular QU. Jadi yang pertama kita set empty QU, di mana indeks front sama indeks yang front sama rear-nya itu pasti adalah -1. Dan di sini jelas tidak bakalan ada yang namanya data. Gitu. Nah di sini ada contohnya indeksnya yang di atas ini, dan data adalah di dalam kotak biru ini ya. Oke. Sekarang front sama rear-nya di sini -1. Nah kalau misalkan kita pengen ngecek apakah QU-nya kosongan atau enggak, kita cek aja apakah dia di indeks -1 rear dan frontnya. Kalau misalkan iya, berarti dia kosongan. Kalau misalkan tidak, berarti si QU-nya kemungkinan full atau sudah ada isinya. Itu ya. Selanjutnya kita pengen memasukkan data, misalkan yang QU-nya 1, maka sekarang front sama rear-nya kita pluskan 1 semua, karena datanya dimasukkan baru 1 ya. Maka kita plus 1, maka indeksnya adalah sekarang front ada di indeks 0 dan rear ada di indeks 3. Sedangkan datanya adalah sama dengan 1. Selanjutnya kita masukkan lagi datanya 2, maka yang akan bertambah atau yang akan berubah indeksnya adalah yang rear-nya aja, yang belakangnya aja, rear plus 1 seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan lagi seterusnya 3, 4, dan maka rear-nya adalah di indeks ke-4 dengan isinya adalah 5. Selanjutnya kita lakukan proses DQU, maka yang kehapus adalah indeks pertama dan frontnya akan bertambah
indeks jadi indeks plus 1 ini, jadi hanya di sini hapus. Nah selanjutnya kita pengen melakukan MQU. Nah sebenarnya untuk proses MQU itu dia mentransformasikan data yang array yang lama itu ke array yang baru sebenarnya kalau untuk ini ya. Array A di copy caranya array B, misalkan arraynya 2, array A itu array yang lama data yang ini, sedangkan B adalah array baru, jadi nanti B sama dengan A, maka di A nanti akan di B akan mengisi data yang dan kayak gitu sih untuk ngakalinnya. Jadi kalau misalkan kita pengen melakukan MQU maka datanya akan masuk ke indeks yang selanjutnya berhubung di sini sudah full datanya, indeks 4 sudah kalau ditambahkan lagi, setelah indeks 4 nggak ada lagi maka dia akan masuk ke indeks yang sebelumnya yang sudah kita pernah hapus, dan sekarang rare-nya akan di-set sama dengan 0 gitu. Selanjutnya kita pengen MQU lagi maka rare-nya akan sama dengan indeks ke 1 gitu. Kalau misalkan ditambahkan lagi nggak bisa karena dia overflow, tidak bisa ditambahkan lagi ya. Jadi seperti itu untuk priority queue dan circular queue. Mungkin itu aja sih untuk materi hari ini. Jadi untuk queue kurang lebih itu. Untuk kalau ada yang bertanyakan silahkan komen, kolom komentar. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.